Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala al-umuri kulliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Fa ya ayyuhan nas fattaqullaha wastaghfiruhu wasma'u wa atii'u wa atii'u khairan li anfusikum wa man yushakka nafsihi fa huwa yahtasibul muflih. Alhamdulillah, saya bisa hadir di sini. Bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Ada yang bisa bahasa Jawa? Ada, banyak. Paling jauh dari mana? Papua. Papua. Mana yang dari Papua? Sudah pulang berdua. Ke Papua. Mau libur? Luar biasa. Alhamdulillah, saya ketemu di sini. Saya Rasid. Kalau di sekolah di SD Muhammadiyah Bogor saya berkegiatan di sana. Di sana panggilnya Pak Bidin. Saya itu orang Sunda. Di orang Sunda kan banyaknya Cecep, Bidun, Endang itu sana orang cowok. Endang itu cowok. Di sini kan cewek. Kalau di Padang daging, rendang, rendang. Saya tinggal di sini. Anda, ada yang sudah pernah jalan sama sini selatan, ini kurang lebih habis SMA atau Nabi Tua itu ke kanan, tapi atas bukit di sana ada pondok Al-Aqsa, kita di sana ada. Baru belum lama di sana, sebelumnya di Balikpapan, kota gede. Nah, saya di WA staf lulus jauh, tawaran jauh bilang jauh ke di sini. Sebetulnya saya pengen kesini tuh pengen ngaji sih, bukan ngajar. Alhamdulillah bisa ketemu teman-teman, hati-hati sama anak-anak seperti itu. Baik ya, sore ini saya akan kita bahas masalah istiqomah. Jadi saya akan bahas surat Fussilat ayat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Tahu? 30. Nah, setelah 30. Saya bisa lihat ada tulisan. Silat ayat 30. Saya bacakan ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Ayat 30 sampai 32. Artinya
Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata, mengatakan Rabbuna Allah, Rabbuna Allah. Kalau di terjemahannya Tuhan kami adalah Allah. Tapi kalau kita mau lebih mendalam lagi, Rob itu adalah pemelihara. Ini nggak pakai kata, Mbak. Di yes. Itu masalahnya. Soalnya di atas sebenarnya mungkin mengapa sesuatu. Misalnya nggak perlu tahu ya, ya. Innal ladzina qalu, sesungguhnya inna itu kan itu. Sesungguhnya orang-orang yang dia itu mengatakan Rabbuna Allah. Itu bukan di sini qalu ya, mengatakan. Cuma dalam tafsirnya itu bukan hanya mengatakan secara lisan, tetapi dalam hatinya sepenuhnya, dalam hati dan dalam pikiran, dalam tindakan, ya, dalam ucapan dan semua amalnya itu dia mengakui kalau Rabbuna Allah, bahwa pemelihara kita, kami itu Allah. Jadi yang memelihara kita itu adalah Allah. Memelihara itu apa? Yang ngasih makan, yang membesarkan, yang melindungi, semua itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang harus kita pikirkan, yang harus kita masukkan di dalam bawah sadar kita, bahwa semua yang kita miliki, semua yang kita lakukan itu perkenan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang dari Papua bisa ke sini, yang dari Sulawesi bisa ke sini, itu perkenan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjenengan semua ada berapa? Kira 70. Itu Allah yang beri kesempatan itu semua. Kalian bisa datang ke sini untuk belajar. Itu luar biasa, dan itu harus disyukuri, direnungi bahwa itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian kesini itu karena Allah, misinya Allah. Jadi pegang itu ya, dengan erat. Nah, berikutnya ini kemudian istiqomah, mereka itu teguh. Nah, ini ya. Nah, karena tatkala ayat ini turun, Rasulullah SAW itu nangis. Beliau itu nangis. Tatkala turun ayat ini, beliau apa yang beliau pikirkan? Kemudian mereka itu istiqomah. Bagi beliau itu bisa, bagi Nabi itu bisa, tapi bagi umatnya Nabi merasa bahwa ini sesuatu yang amat sangat berat. Karena apa? Istiqomahnya itu sampai mati. Yang berat itu bukan sampai selesai dari pondok, selesai 3. Istiqomahnya itu sampai mati, sampai matinya.
Jadi bukan selesai pondok, ya udah selesai juga. Udah hafal juz 30 juz, kemudian selesai, tidak, terus istiqomah memegang, itu yang paling berat. Itu yang paling berat. Menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umat-umatnya yang kita ini, berat sekali istiqomah sampai mati. Ada satu cerita luar biasa, saya kalau ingat sering ngomong. Jadi di RCTI kan ada taktik Indonesia ya setiap tahun. Jadi beberapa tahun yang lalu ada Nisa, dia juara 1. Saat itu dia kelas 6 SD. Dia hafal 30 juz itu umur 6 tahun. Bertambah hafal 30 juz. Terus sampai waktu ikut taktik Indonesia itu dia kelas 6. Di sekolah reguler, pagi yang masuk sekolah biasa, sore pulang masuk ke sekolah dinia, sampai rumah itu baru ada isya. Setiap hari. Kayaknya udah nggak ada. Ini dia yakin. Waktu ditanya, misal kamu kalau sehari murojaah berapa juz? 6 juz. Nah, setiap hari. Nah, kelas 6 SD, luar biasa. Terus kamu mau murojaah tiap hari? Iya, saya mau murojaah sampai mati gitu. Luar biasa. Anak kelas 6, saya mau murojaah sampai mati. Sekarang anak kelas 6 SD yang bisa begitu ada. Mau murojaah sampai mati. Itu dia sekali. Nah ini yang berat, istiqomah itu berat sekali. Makanya di penggalan ayat belakangnya itu ada reward, hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala, ada fadilah atas pengorbanan seseorang akan keistiqomahannya. Apa? Luar biasa. Tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Tatanazzalu wazan apa? Kalau disorot tafa'ala ya. Tafa'ala. Maknanya apa? Iqra, berulang-ulang. Tatanazzalu diajari salah gitu ya. Sini ada. Enggak ada. Kalau di pondok biasanya teman-teman yang full suara dihafal. Tatanazzalu itu maknanya itu berulang-ulang, tetapi bukan satu orang yang misalnya satu orang bolak-balik itu kan bisa. Tatanazzalu itu yang turun itu saking banyaknya. Siapa? Ya. Alaihimul malaikah. Malaikat itu akan turun menemui orang yang istiqomah. Dia mengikrarkan dirinya Rabbunallah, bahwa Rabbnya itu adalah Allah. Kapan itu akan terjadi? Ada yang menafsirkan tatkala sakaratul maut. Ada yang menafsirkan lagi bahwa itu saat di dalam kubur. Jadi nanti buat orang-orang yang istiqomah ada reward. Itu tatkala sakaratul maut. Sakaratul maut itu kan sakitnya orang luar biasa. Dia merasakan beliau sakit itu luar biasa katanya di hadis-hadis itu.
Soalnya sudah meninggal ditanya juga nggak jawab gitu kan. Itu dibawain HP gitu nanti WA ya sakit enggak? Nggak ada sinyal. Orang sakit semua. Nah, tetapi saat sakaratul maut itu sudah datang. Malaikat-malaikat itu udah turun banyak sekali. Mereka mengatakan, Allah takhafu wa la tahzanu. Masya Allah. Malaikat itu bukan cuma satu malaikat, banyak malaikat banyak sekali. Semua itu mengatakan Allah takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian itu khawatir akan kehidupan kalian nanti di akhirat yang akan dihadapi. Di akhirat itu mulai alam kubur, alam mahsyar, ya, alam hisab nanti sampai dia itu masuk surga. Itu jangan khawatir, Mas. Dijamin. Malaikat itu sudah ngasih tahu. Jangan khawatir. Kalian yang akan mendapatkan kesulitan tatkala kalian meninggal. Wala tahzanu, dan jangan kalian ini was-was itu terhadap apa yang dia tinggalkan di dunia. Kadang-kadang kan kita mikir, apalagi kalau sudah umur saya kurang lebih umurnya 25 tahun lebihnya, umur atas 50 itu kan udah mikir nanti kan ada terus siapa yang ngurus keluarga, siapa yang ngurus anak dan sebagainya gitu. Nah ini dijamin oleh Allah. Jangan was-was, mereka akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dijamin itu bukan hanya orang yang meninggal itu saja, keluarganya itu dijamin. Itu fadilahnya orang yang istiqomah. Tatkala dia meninggal, keluarganya pun dijamin. Kalau di surat yang tertulis tolong orang yang terima, kemudian anak turunnya juga beriman, maka mereka akan dipertemukan di surga. Kenapa kalian yang bisa? Ya, nanti kita Innal ladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum bil iman. Betul. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum bil imani alhaqna lahum dzurriyyatahum wa ma khalaqnahum min amalihim min syai'. Tidak. Bahwa mereka akan dipertemukan dengan anak turunnya. Betul. Ya. Silakan. Sudah. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum bi sunnati dalam Islam. Sudah. Tidak. Salah. Pokoknya ayatnya itu. Kalau dari tafsirnya Ibnu Abbas mengatakan kalau di ayatnya dzurriyyatuhum, anak turunnya. Kalau menurut Ibnu Abbas itu bisa ke bawah dan bisa ke atas. Bahwa nanti apabila ada orang yang masuk ke dalam surga, dia bisa memanggil, bisa bertemu dengan anak turunnya. Kalau anak turunnya jauh, asal mereka beriman.
Itu syafaat dari keluarga itu. Makanya tatkala kalian ini sudah mendalami Islam, mungkin ada keluarga yang tidak seperti panjenengan semua, itu jangan kemudian kalian menjadi rumah. Terus aja beri, istiqomah terus beri. Nanti ayah ibu saya gimana? Kalau insya Allah kalau yang ibu surga, ayah ibu saya gimana? Terus saja kalian beri. Kuncinya asal mereka ini beriman juga. Nanti syafaat Anda ini bisa mengangkat mereka tanpa mengurangi pahala kalian. Jadi jangan capek-capek mondok, tapi orang tua juga masih kayak gitu ya misalkan ini ya, mudah-mudahan enggak. Terus aja ngaji, terus aja mau apa, terus aja mau apa. Berikut balik ke sini ayat 30, wala tazanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mereka para malaikat itu memberi kabar gembira kepada orang-orang yang meninggal, orang-orang yang mati dalam keadaan istiqomah, memegang teguh akidah Islam. Mereka akan memberi kabar gembira bil jannah, dengan surga. Jadi malaikat cuma datang itu nggak cuma bilang, oh jangan khawatir, wala takhafu wala tahzanu terus pergi, enggak. Dia ceritakan, jangan khawatir, kamu nanti dapat surganya kayak gini. Entah seperti apa. Pokoknya disenang-senangkan. Wa absyir. Basyar itu kan, absyir itu memberi kabar gembira. Dan kabar gembiranya malaikat itu bukan bohong-bohongan, bukan prank. Mereka diperintah Allah untuk memberi kabar gembira, ya beri kabar gembira. Nggak mungkin malaikat itu suruh beri kabar gembira tapi kamu sihir, nggak ada malaikat itu, tidak bisa. Yang gitu kan selain jin, iblis, manusia gitu kan, sering gitu. Ada yang begitu. Bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang selama ini kalian dijanjikan. Anda semua kan sering baca Al-Quran, ya, sering ngaji. Itu kan sering disampaikan, oh surga, kalian nanti akan dapat surga. Kalau yang cowok-cowok dapat bidadari gitu ya, yang cewek-cewek dapat apa gitu ya, masa bidadara gitu ya, enggak. Yang putri-putri ini nanti menjadi pemimpin bidadari. Pemimpinnya bidadari, lebih cantik dari bidadari paling cantik di surga. Luar biasa. Wah, gimana nanti? Wah, jangan khawatir nanti kalian jadi wanita-wanita paling ya. Apa-apa yang kalian selama ini telah dijanjikan, yang masuk surga, itu ada yang pernah bilang, salah satu pemimpin partai, apa pernah mereka itu masuk surga, apa janji-janjian surga? Emang kita belum pernah. Tapi Rasulullah kan pernah menjanjikan itu. Kalau kita percaya kepada Rasulullah, percaya kepada Al-Quran, maka janji itu pasti benar. Dan tatkala kelak kita mati, malaikat bilang, wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Yang selama ini kita pelajari gitu ya. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum syarrul khairul bariyah jazaohum min rabbihim jannatun adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada.
radhiyallahu anhu wa radhiyallahu. Itu benar atau enggak? Benar. Benar. Kalau sebagai bukti keistiqomahan ikrar Rabbuna Allah itu adalah salah satunya percaya bahwa apa yang dijanjikan itu adalah benar dan luar biasa ya. Berikutnya ayat 31. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nahnu kami para malaikat awliya'ukum menjadi pelindung-pelindung kalian fil hayatid dunya wa fil akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi tatkala seseorang itu istiqomah memegang teguh keislamannya dengan peribadatannya, dengan amal-amal solehnya, dengan menghindarkan diri dari apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu akan ada yang menjaga. Siapa? Malaikat. Jangan. Apalagi kalau panjenengan semua ini dekat dengan Allah sebagai penghafal Al-Quran. Ada satu hadis mungkin sudah pernah dengar. Barang siapa yang Al-Quran itu sudah bercampur dengan darahnya, campur dengan darah. Karena setiap hari yang dibaca Al-Quran, maka Allah akan tinggalkan dia dari malaikat. Akan dijaga dari malaikat. Malapetaka itu apa? Ya fitnah. Misalkan ada yang fitnah, celaka, musibah, dan perbuatan-perbuatan yang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dihindarkan. Nah ini ayuhannya, kenapa ini kok menjadi suatu hadiah, suatu karunia yang luar biasa buat orang-orang yang istiqomah? Karena dalam satu hadis disebutkan bahwa dari An-Nasa'i bahwa kebanyakan orang ini kufur dari istiqomah. Istiqomah itu yang benar. Jadi misalkan kita punya amalan apa, ya kita pegang teguh. Kalau misalkan kalau membaca sehari berapa? Ada yang satu juz tiap hari. Satu juz cukup ya? Iya, ada. Ada yang 3 juz. 3 juz. Kalau saya 2 juz. Terus aku kasih juz sisa. Habis kalau cuma 2 habis. Aku kasih sisa. Ini habis insyaallah. Ya, terus dibilang bisa berat tuh itu amalan-amalan yang lain juga, misalkan salat duha, terus jalani itu yang kadang-kadang kita lelah, kadang-kadang kita capek. Menghafal itu kan capek, benar? Saya dan beberapa teman di SD Muhammadiyah Bodong. SD Muhammadiyah Bodong itu di kota D. D itu ada yang belum pernah kesana. D itu cikal bakalnya Jogja di sana. Sebelum keraton itu pindah di dekat Malioboro, keratonnya di kota D. SD-nya itu di sana. SD Muhammadiyah Bodong. Bodong itu kampung Bodong. Nah, tahun ini SD Muhammadiyah Bodong itu sudah
milad ke-100. Mestinya itu milad ke-100. Nanti Mei itu milad ke-100. Ada kelas takfid. Ada kelas takfid. Ada yang kelas 2, ada yang kelas 4, ada yang kelas 3, ada yang kelas 6. Ya pokoknya semua kita ambil dari anak-anak yang memang punya bakat hafalan. Yang kelas 2 kan dari belakang 30, 29, masuk ke 98. Tagobun kemarin selesai, masuk ke munafikun. Kelas 2 skip. Dulu kelas 1 sudah 150, terus kelas 9 selesai, terus 28. Ya, kelas 4 ada yang masih justru jadi di belakang. Ada yang tambah-tambah gambarnya dari belakang. Susah. Tapi kalau misalnya ada yang lulus kemarin levelnya 5 juz kelas 6 SD. Dulu saya kelas 6 SD apalnya 30 orang. Kuliah saya enggak kebalik-balik pasti. Terus Pak Asri 5 ijazah. Nah, sudah hafal lulus kelas 6 SD. Karena luar biasa. Ini susah. Nah, ini. Wala taqfu wala tazanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Kamilah pelindung-pelindung kalian dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Di dalamnya nanti para malaikat ini akan berkata kepada kita, insya Allah, kamu akan memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Nanti di sana mau beli paketan internet tinggal bilang di ceritanya kalau lihat burung, oh itu burung kalau ini enak itu langsung datang. Masya Allah. Sekarang kan pakai Shopee gitu ya, itu nanti diantar. Nanti di sana lebih ini ada ayam. Ini apa yang goreng galas tuh udah matang goreng. Oh itu saya pengen sebelah. Ini kata tukang sebelah ada tahu. Ada nggak sebelah di sana? Ini sukanya sebelah. Kayaknya sebenarnya udah level berapa? Apa yang kamu minta? Nah, yang berikutnya terakhir dari ayat ini, ayat 32, nuzulan min ghafurir rahim, sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha. Nah, seringkali kita, apalagi para penghafal, di belakang-belakang ayat ini menjadi sesuatu yang sangat terbalik-balik. Betul. Inna Allah sami'un alim. Innahu sami'un alim. Innahu apa inna Allah? Apalagi besoknya kebalikan. Nuzulan itu sebagai pemberian min ghafurir rahim, dari orang yang di atas tadi, Tuhan kita itu yang Maha Pengampun.
Jadi orang meskipun dia istiqomah memegang teguh keimanannya, kenapa kok di sini ada ghafur? Itu apa artinya? Seseorang sekuat apapun dia istiqomah, pasti akan ada kesalahan yang dilakukan. Itu memungkinkan terjadi seperti itu. Memungkinkan terjadi seperti itu. Dan Allah itu memaafkan. Allah itu memaafkan. Jadi bukan berarti ada yang menanyakan begini, itu kok yang korupsi kok banyaknya orang Islam ya? Mereka juga sholat, mereka juga pernah haji, tapi kok korupsi gitu ya? Atau apa lagi? Yang nyuri kotak infak di masjid itu kan orang yang tadinya mau sholat gitu ya, atau yang sholat tapi melihat kotak infaknya penuh dia bawa. Orang yang ngambil sendal-sendal yang bagus di masjid itu kan orang Islam ya. Ustadznya bilang yang bagus-bagus silakan diambil, yang buruk ditinggalkan. Sendalnya buruk ditinggalkan, ambil yang bagus itu. Nah itu pasti bisa jadi terbuka peluang seistiqomah apapun kita. Itu bisa jadi kita akan melakukan satu kesalahan, dan itu masih dalam toleransi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Di sini disebutkan nuzulan min ghafurin, dari Sang Maha Pengampun. Kenapa bukan nuzulan min rahmanir rahim? Di sini ghafur. Karena itu kan sebagaimana Rasulullah SAW tatkala menerima ayat ini, beliau nangis karena umatnya itu akan berat sekali untuk istiqomah. Pasti masih ada peluang, ada kemungkinan orang tersebut melakukan kesalahan. Apapun itu, entah merasani orang lain, merasani ibadah. Nah, orang itu kan nggak sengaja. Kemarin ada temannya, ini istrinya. Nanti kapan-kapan saya ajak ke sini ya. Itu datang ke rumah, Mbak, istri saya, ada amat. Istri saya itu di SMP, di koperasi. Santri di sana, manggilnya Mama itu tante, bibi, Ma, aku kan pengen curhat, pengen ngerasani panca-panca, ning sok wae iki sing posok kan Mas. Ada yang ngerti? Saya tuh pengen curhat katanya. Nah, pengen cerita tentang teman-teman yang lain. Tapi nanti aja habis puasa, karena masih puasa, nggak mau gibah. Nanti gibahnya habis selesai puasa, ya sama aja dosa. Bukan berarti puasa di bulan Ramadan berarti gibah, terus begitu hilal satu sahabat terus gibah ya boleh, sama aja, nggak bolehnya gitu. Kan sombong ya. Nanti kalau sudah selesai Ramadan aku tak curhat kerasa nih orang gitu, nggak boleh, sama aja. Yang tidak boleh di bulan Ramadan siang hari adalah makan minum itu, kumpul suami. Yang lainnya nggak boleh ya, nggak boleh. Min ghafurin, dari yang Maha Pengampun. Jadi seberat apapun kita melakukan
istiqomahan kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala konsekuensinya. Di mana saat kita itu lengah, saat kita ini terpeleset, gitu ya, melakukan satu kesalahan, Allah masih akan mengampuni. Min Ghafurir Rahim, yang Maha Penyayang. Kenapa Allah itu kok Ghafur? Karena Allah itu penyayang. Ada yang sedang tidak? Belum semua. Ada yang sedang tidak? Loh, oh masih. Nanti kalau kalian punya putra, kan demi yang punya. Sudah punya putra, ya. Nanti misalkan anak kalian dengan semua, gitu, apalah gitu, lakukan sesuatu yang tidak disukai, apa mecahin gelas, itu pasti akan dimaafkan. Karena apa, kalian sayang sama anak kalian, cuma gelas. Jangankan anak. Ini di tempat kami itu, kami ada kucing 3. Nah, kedatangan kucing, entah kucing siapa tahu, tapi kayak kucing ini tadi besar, datang tidur di rumah. Semua sayang sama kucing tetangga. Bahkan kalau nyolong apapun dia nggak dimarahin, nggak gitu. Saking disayangnya kucing itu, tapi kucingnya orang. Nah ini hampir sama, bukannya Anda ini semua seperti kucing, enggak. Tapi sayangnya Allah kepada orang yang istiqomah, meskipun mereka itu melakukan satu kesalahan, tetap akan mengampuni. Karena apa? Karena Allah itu sayang. Nah itulah yang kita cari, itu sayangnya Allah kepada kita. Bagaimana caranya? Ya, Allah itu ya. Jadi untuk mencari, yang kita cari itu ridho Allah. Ridho Allah itu sayangnya Allah. Allah itu kalau udah sayang sama seseorang, wes. Ini ceritanya. Kalian sudah pernah punya teman orang Tionghoa, orang Cina. Orang Cina, oh itu orang ini. Dan dulu yang pernah saya. Tetapi begitu mereka kenal baik kepada kita, apapun dikasih. Tabiatnya orang Tionghoa. Itu kalau kenal baik, apapun dikasih, apapun. Nah Allah itu lebih dari itu, gitu. Asal kalian ini istiqomah, berusaha untuk istiqomah, kemudian Allah sayang kepada kalian, salah sedikit itu nggak digubris oleh Allah, tetap akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kan luar biasa, ya. Ada manusia yang maksud, kecuali Rasulullah SAW, para nabi yang lain. Kita kan manusia istrinya tempatnya lupa, salah, gitu. Entah apa salah ngomong sama orang tua, gitu. Kadang-kadang kata kita capek, terus minta tolong orang tua, gitu. Nanti itu nggak boleh. Gitu aja orang tua itu nggak boleh, kan dia Qurannya gitu ya, bukan kemudian gitu. Nah itu juga nggak boleh. Sama orang tua tuh nggak boleh, apalagi nanti dulu toh nggak sabar amat, itu nggak boleh, dosa luar biasa, nggak boleh. Yakin sama orang tua, dan itu harus disampaikan kepada anak-anak kalian. Tak boleh nak, gitu lah, ya. Apalagi anak-anak sekarang ya. Jarang anak sekarang di Jawa, apalagi ya di Jogja, Solo dan sekitarnya itu anak ngomong
promo bahasa halusnya Jawa sama orang tua itu udah jarang. Pak, Arab ini sama guru pun gitu. Dulu waktu zaman saya, gitu ya, kalau Pak guru datang biasanya naik sepeda dulu. Kita udah baris. Selamat pagi Pak. Tasnya dibawain, sepedanya ditunjukin. Dulu, yang sekarang nggak ada. Gurunya datang ya cuek. Pak, tos. Mana sekarang? Beda. Sama orang tua pun begitu. Jarang ya bisa berbahasa yang Jogja ada? Yang Jogja ada? Ada yang Jogja? Oh Jogja. Promo bisa ya? Promo ini kan ya, bahasa Jawa itu kan ada tingkatan. Dan kalau sama teman bisa ngoko kata kasar. Kowe, aku, mangan, kasar. Tapi kalau lebih sama orang yang lebih tua, bahasanya halus. Sama orang tua, bahasa halus. Nah di Jogja yang tidak pernah ngomong bahasa kromo itu halus, kromo Inggil. Itu serius dia orang tua. Jadi dia nggak pernah merasa kromo, gitu. Karena dia malah paling gitu. Struktur ini ya. Jadi ngomongnya ngomong sama semua, minimal harus begitu. Kalau dicoba. Ada satu hadis dari diriwayatkan Imam Muslim dalam Sahihnya dan juga dari Imam Nasai bahwa Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi berkata, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu perkataan di dalam Islam yang tidak akan aku tanyakan lagi kepada orang lain selain engkau." Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku satu kalimat di dalam Islam yang tidak akan aku tanyakan lagi kepada orang lain selain Anda, selain panjenengan. Rasulullah menjawab, "Qul," katakan, "amantu billahi tsumma astaqim." Amantu billahi tsumma astaqim. Aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Jadi boleh waktu kemudian Anda tatkala sendiri bermunajat kepada Allah dijihadkan, tapi jangan keras-keras, kemudian pakai W gitu nggak sih? Aman billah, ya Allah beriman, dan istiqomah itu kita harus minta tolong kepada Allah, bukan dari kekuatan kita. Jadi untuk bisa istiqomah pun itu kita harus minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sampai jam berapa? Sampai buka? Masih lama ya Bu? Biasanya mulainya jam berapa? Ya 4:30 juga. Tanggal 7 kemarin saya ngisi di Solo. Di undangannya jam 4:30. Ini ngisi sampai buka saja. Iya. Jam 4:30, setengah 5. Sampai buka itu kan kejamuan orang. Iya. Nah, saya garing ya. Terus ngomong. Kalau baru sesi aja saya separuh, nanti yang lain separuh, ini separuh. Aku bertanya lagi ini. Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi ini bertanya lagi,
Wahai Rasulullah, apakah yang paling engkau khawatirkan terhadap diri? Jadi boleh seorang murid dia bertanya kepada gurunya, Ustazah, saya tuh kurang apa ya dalam menghafal, apa dalam memahami ya. Boleh tanya seperti itu agar kita bisa refleksi, oh ya saya punya kekurangan ini. Boleh tanya. Kemudian Rasulullah memegang ujung lidahnya. Ini ceritanya luar biasa. Memegang ujung lidah sambil berkata, "Hada." Ini. Jadi tatkala Sofyan bin Abdul Al-Thaqafi setelah tanya satu kalimat yang tidak akan aku tanyakan lagi kepada orang lain selainmu, apa? Amantu billah tsumma sakit. Kemudian apa yang engkau khawatirkan terhadap diriku, katanya. Nabi pegang lidahmu itu loh. Kalau sekarang jempolnya ini kalau salah pencet bisa jadi fitnah. Perang Irak itu kan karena salah ngomong. Jadi intelijennya Amerika itu salah. Katakan bahwa di Irak itu ada atom. Baik, tentu tak bisa. Ada enggak? Itu apa lidah? Kalau sekarang lidah. Itu lidahnya di jempol. Nanti yang dipisah jempol. Hati-hati kalau jempol itu bisa lebih sadis daripada lidah itu sekarang. Buktinya apa? Pinjaman online itu kan ada semua, bukan di WA. Maka Rasulullah ini memegang ujung lidahnya. Ada ini. Hati-hati. Anda semua dengan lidah kalian berhati-hati. Maka malaikat akan turun kepada mereka. Mujahid dan yang lain mengatakan yang dimaksud adalah ketika mau datang. Jadi tatkala malaikat itu akan hadir menyampaikan kabar gembira kepada orang yang istiqomah, itu tatkala datang al-maut, datang kematian. Jadi kalau mau dibuktikan ya silakan. Jadi jangan minta aku tak mati sekarang aja, boleh. Jangan minta mati, boleh. Tapi siap kalau itu datang. Menyiapkannya bagaimana? Dengan istiqomah dengan amalan-amalan. Nah, karena malaikat ini kembali ke ayat yang sebelumnya itu, mereka akan mengatakan kepada orang yang sudah meninggal dan mereka itu istiqomah, dia baru menyampaikan kepada orang-orang itu bahwasanya tatkala di dunia itu dulu yang menjaga kalian itu adalah kami semua. Jadi alhamdulillah kita nggak bisa lihat mereka. Ini di sini banyak sekali. Mereka seperti ini ada 17 ya.
tatkala Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadri lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Tanazzal berturunan turun malaikat. Itu kalau kita bisa melihat malaikat, itu dunia itu terasa sempit. Saking banyak malaikat, saking banyaknya malaikat, penuh malaikat. Itu kita nggak bisa lihat, baru bisa lihat malaikat itu besarnya seperti apa gitu. Malaikat Jibril, Rasulullah kalau melihat jasad malaikat Jibril itu kan pakinya dulu, kakinya gede-gede, besar luar biasa. Nah, kemudian kita nggak bisa lihat, kita bisa lihat makhluk. Nah, bagaimana kalau ini para sahabat juga bertanya gitu ya. Rasulullah menyampaikan, "Man ahabba liqa'allahi ahabballahu liqa'ahu. Wa man kariha liqa'allahi karihallahu liqa'ahu." Man ahabba liqa'allah, barang siapa yang cinta untuk bertemu kepada Allah, bertemu dengan Allah, maka Allah akan cinta untuk bertemu dengan dirinya. Jadi Allah itu tidak akan bertepuk sebelah tangan. Kalau kita cinta kepada Allah, Allah akan cinta kepada kita. Jadi jangan khawatir, kamu udah cinta sama Allah, nanti Allah cinta sama aku bagaimana? Cintalah aku. Kalau orang kan belum tentu, jadi ya tadi suka sama sebulan nggak suka sama sebulan. Hanya sama yang lain. Kalau Allah, nah, waman kariha liqa'allahi, barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan benci untuk bertemu dengan dia. Lah benci bertemu dengan Allah itu apa? Para sahabat ditanya, ya Rasulullah, kami semua ini takut kematian, benci kematian. Apakah itu merupakan wujud dari benci bertemu dengan Allah? Rasulullah menjawab, bukan, itu bukan seperti itu. Bukan itu yang dimaksud membenci bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan membenci kematian. Aku nggak mau mati, bukan itu. Karena kematian itu akan tetap hadir kepada siapapun, baik orang yang pendosa maupun terhadap orang yang beriman. Kematian akan hadir kepada siapa saja. Kecintaan kepada Allah itu diwujudkan dengan kita beramal dengan tujuan mendapatkan cinta dari Allah, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sampai ya, tadi sampai ayat berapa? 32. Ayat 33 4. Kita baca. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Waman ahsanu, barang siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang yang ahsanu qawlan, paling baik ucapannya, mimman, dari orang yang da'a ila Allah,
menyeru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kucingnya dikasih obat. Benar, dikasih obat. Kena panas? Kena panas? Kucingnya dikasih obat. Betul ya? Kucing-kucing. Siapa yang ngasih obat? Di sini. Datang. Cek. Allah Akbar. Oh, besok tempat saya ikut ngecek. Cek punya. Dan baterainya cek depan itu. Nah, ini pada kecil. Waman asanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal soleh, wa 'amila shalihan, wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata, innani, sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim, orang-orang. Nah, Yohanes, di ayat ini disebutkan bahwa waman asal qaulan, barang siapa sih orang yang perkataannya itu baik, qaulan, mimman da'a, daripada orang yang menyeru kepada Allah, wa amila shalihan. Jadi iman dan amal soleh ini seperti dua mata uang. Tidak bisa seseorang ini mengaku beriman saja tanpa amal soleh. Tidak bisa pula orang menjalankan satu perbuatan kebaikan tetapi tidak beriman kepada Allah. Ulangi ya, iman dan amal soleh ini seperti dua mata uang. Tidak bisa seseorang ini mengaku beriman tetapi tidak beramal soleh. Balikannya, orang yang melakukan kebaikan, perbuatan baik, tetapi dia tidak beriman, itu tidak ada harganya sekali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang tatkala dia mengaku beriman, maka dia harus beramal soleh, harus beramal. Jadi nggak bisa ngaku beriman kemudian nggak ngapa-ngapain, harus beramal. Kalau ada orang yang tidak beriman tapi dia berbuat baik, itu gimana hukumnya? Ya tidak ada. Itu kan yang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali, kemudian orang itu masuk ke dalam Islam. Jadi misalkan ada orang yang nonis, sekarang kitanya nonis, non Islam. Orang yang non Islam, dia berbuat baik, yang ngasih takjil, kemudian pokoknya berbuat baik. Di bangun masjid, di SMA Jetis, Jalan Parangtritis itu ada masjid dari Yayasan Suci Buddha, masjid. Ya, kemudian mereka dapat pahala, karena bukan Islam. Jadi Islam itu ID card, ya, password untuk bisa memanfaatkan amal pahala itu harus syahadat. Manakala seseorang ini kemudian bersyahadat, maka amalan-amalan baik yang dulu yang dia lakukan
itu kemudian dijadikan amal soleh. Jadi amal soleh ini, misalkan ada orang non-Islam berbuat baik banyak, nah dihitung oleh Allah. Begitu dia kemudian ikrar, login kalau di TikTok, login mualaf, kebaikan dulu itu jadi amal solehnya dia. Jadi amal solehnya dia yang numpuk dulu. Jadi amal solehnya, padahal dia baru masuk Islam sekarang gitu ya. Dulu dia berbuat baik, itu amalnya di belakang ini dihitung semua. Jadi amal solehnya dia. Kebalikannya, apabila ada seorang muslim kemudian dia murtad, maka amal solehnya semua hilang. Kebalikan, amal soleh yang sudah dia kumpulkan itu hilang. Jadi tulis apa hilang semua. Catatan amalnya itu hapus. Belum selesai juga, kan selesai. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billadhi hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Nanti bisa sampai juz 28 misalnya. Wala tastawi gitu ya. Dan tidaklah sama semua kebaikan dan kejahatan. Jadi tidak sama perbuatan baik dan sayyi'ah, kejelekan. Idfa' billati hiya ahsan, maka tolaklah perbuatan itu dengan satu kebaikan yang ahsan. Jadi maksudnya begini, apabila ada orang lain gitu, dia melakukan kejelekan, maka tolaklah kejelekan atau mengajak pada kejelekan, maka tolaklah dengan cara yang baik. Cara yang baik. Lalu dalam satu hadis, siapa orang yang paling sering menyenangkan kebaikan? Muadzin, bila yang adzan, karena dia yang manggil orang sholat. Jadi pahala semua orang yang sholat dia dapat. Luar biasa ya. Lalu boleh nggak perempuan yang sholat ini? Orangnya dibesarkan boleh nggak? Boleh. Dulu pernah saya kan orang berapa? Kita bilang pulang ke rumah orang tua. Kami di sana tidak ada subuh. Yang ada itu Mbak Mahsiswa perempuannya tadi. Tuhan biasa saya itu kata ibu nih, yang ada itu perempuan. Ini mereka setiap hari ada. Mbak, kalau laki-laki nggak ada yang ada. Siapa? Di musola itu dekat rumah. Mana? Itu Mbak Mah, teman Umi dulu. Azan subuh ya. Laki-lakinya nggak ada. Di Ambarawa dan orang Asma. Bapak ibu bersuara dan keluarga kami kan juga nangis gitu.
di depan ibu ketua anaknya manis yang berawa salah tiga itu kan budaya di sana. Nah ini mas ya, jadi tatkala adzan itu orang yang paling panjang lehernya di akhirat nanti adalah orang mati. Jadi bukan banyak leher, maksudnya paling apa bagus gitu kan. Bukan lehernya tolak-tolak kayak jerapah gitu. Jadi kayaknya hiasan gitu. Hiasan gitu. Oh itu panjang mas, Iqbal, ada yang namanya Iqbal lu sering adzan lah. Karena bukan gitu. Posisi muadzin di antara adzan dan iqamat bagaikan pejuang yang berlumuran darah di jalan Allah ya mas di muadzin. Begitu selesai adzan, nunggu iqamat, dia itu seperti orang yang jihad fisabilillah dengan biasa. Jadi nanti kalian kalau punya anak cowok jadi muadzin. Ini sampai ada doa Rasulullah SAW khusus untuk muadzin. Allahumma fir lil muadzin. Ya Allah ampunilah untuk para muadzin. Jadi para muadzin ini anda semua punya anak menjadi adzan. Luar biasa Pak. Tidaklah sama semua kebaikan dan kejahatan, yaitu terdapat jurang pemisah antara yang amat dalam di antara itu. Jadi kebaikan al-haqqu min rabbikum. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Tetapi ya, mana 17, 18, 17, 19, tapi 19 saja. Apa definisinya? Saya itu sudah. Walaupun Wakulil haqqu min rabbikum wa man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Nah, betul katakan al-haqqu min rabbikum. Kebenaran itu dari Tuhan. Jadi semua kebaikan, semua yang hak itu dari Allah. Ayat 29. Sudah betul. Allah 29. Yes. Sedikit. Setelah itu kan 5, terus 15, terus bawahnya berapa? Ya, 27. 7 naik atas dan atas. Ada juga yang membedakan al-haq dengan kebatilan, dengan kehidupan. Makanya di ayat tadi yang saya sampaikan di surat Al-Fatihah ayat 29, "Waman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur." Jadi Allah Subhanahu wa taala, hidup ini kan pilihan ya, Pak. Hidup ini pilihan. Mau iman, ya iman lah. Ya, kalau dalam redaksi saya gitu. Kalau mau iman, kalau mau kufur lah. Ini ada 2 pilihan. Jadi Allah itu memberikan 2 pilihan. Kalau mau iman ya iman, ikuti ya. Kalau mau kufur ya kufur lah. Makanya kalau kita menyeru kepada orang itu, kalau mereka tidak mau, ya sudah. Kita sudah sampaikan, itu pilihan.
Jangankan kita, Rasulullah saja pamannya mau iman. Pamannya sekali aja nggak mau. Padahal Abu Talib yakin apa yang dibawa oleh Rasulullah itu benar, tapi nggak mau pergi. Heraklius itu mengakui bahwa orang yang di Arab sana dia itu nabi, tapi dia nggak mau iman. Nabi tatkala tanya kepada Abu Sufyan itu ya, di hadisnya Bukhari yang banyak, itu benar, oh itu berarti dia seorang nabi, tapi nggak mau iman, karena pilihan iman itu pilihan. Paman sya'afal ini paman sya'afal. Cuman ayat berikutnya inna adana lidolina narang asal abiyum ulwani. Nah, untuk orang yang kufur itu disediakan api yang mengelilingi. Alias tadi dibawa bimain dan diaskir. Jadi tatkala itu semua sekelilingnya api. Jadi tatkala dia itu menghirup, ya, orang kan pasti. Nanti di neraka itu orang juga kena. Begitu narik, mukanya gosok, saking panasnya, luar biasa. Nah itu ya boleh Arab kufur ya kufur, Arab iman ya iman. Kalau orang Jawa bilang ya. Tapi konsekuensinya orang yang kufur itu ya siksaan dari Allah Subhanahu. Nah di sini disebutkan tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, yakni balaslah orang yang telah berbuat jelek terhadap dirimu dengan perbuatan baik kepadanya. Jadi kalau ada orang yang berbuat buruk kepada kita, merasani kita, gitu, jangan kemudian merasani balik, berarti kita sama dengan mereka. Ada orang yang menipu kita, jangan kemudian kita tipu lagi, berarti sama kita sama mereka. Tapi ada batasnya. Pukul ya pukul lagi. Lagi cowok pukul ya pukul lagi. Ini pukulnya dengan yang lebih baik. Lebih baik itu kalau mereka mukul sakit, kita mukul yang lebih baik. Sekali pukul sama pun gitu ya. Nabi Musa sekali pukul mati. Nah, karena apa? Di sini di ayat ini, di ayat yang lain nanti ada pisau, boleh mempertahankan diri di hadis-hadis. Di ayat ini saya batasi di ayat ini, karena siapa tahu, tatkala kita dilakukan buruk oleh seseorang, kemudian kita berbuat baik kepada mereka, itu akan menjadikan satu persahabatan, satu kebaikan di antara kamu dengan dirinya, dengan dia, orang yang sudah melakukan perbuatan tidak baik. Bahkan bisa jadi dia itu menjadi orang yang kerabat. Jamnya bawahnya habis. Jalan-jalan. Malah kata kali yang satu lagi. Ini ayat 2. Saya bacanya surat ini ya, tafsir Al-Tahkim, tafsir Ibnu Hakim. Kalau saya dengan belajar tafsir Ibnu Hakim. Wa ma yulaqqa innal ladzina sabaru wa ma yulaqqa illa dzu hazzin adzim. Ini 35. Sifat-sifat yang baik. Sifat-sifat baik itu tadi
tatkala kita dinakali, ternyata kita berbuat nggak balas makan, kita balasnya dengan kebaikan. Nah itu semua wama yulaqaha tidak akan bisa seperti itu, tidak akan menemui perbuatan atau kemampuan seperti itu illal ladzina sabaru, kecuali orang-orang yang sabar. Ya, orang yang sabar. Tidak bisa orang itu kita dinakali, ada perbuatan buruk kepada kita, kemudian kita berbuat baik kepada mereka. Itu nggak akan bisa, kecuali orang ini sabar. Ya. Kecuali orang itu sabar dinakali terus kita berbuat baik. Contohnya siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah itu sahabatnya luar. Ada seorang istri dahulu sering cerita ya. Ada seorang perempuan itu kalau Rasul waktu masih di Mekah itu kalau mau ke Ka'bah itu dia lempar. Sampai suatu ketika Rasulullah itu sakit. Perempuan itu keluar mau melempar biasa aja jam segini lewat sini, kok enggak? Dia tuh bingung, kok enggak lewat ya, mau saya lempar gitu. Ditunggu enggak ada, ditunggu enggak ada. Akhirnya apa? Akhirnya dia datang lagi yang biasa lewat sini itu siapa sih? Itu Muhammad. Di mana dia? Di sana rumahnya di sana. Dia datang nih. Rasulullah itu tahu, oh ini orang yang biasa lewat saya. Akhirnya ya masuk Islam. Jadi kan dengan semua kalau dilempar gitu ya, lebih macam itu. Kalau Rasul kan lempar gitu. Jangankan dilempar, ini aja lebih gede lagi. Kita lebih keras. Yang sabar itu berat. Sabar itu tidak ada batas. Wa ma yulaqaha illa dzu hazzin azim. Dan tidak dianugerahi kepada orang-orang seperti itu, yaitu keberuntungan yang besar. Ternyata Anas saudara-saudara yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kesabaran itu akan mendatangkan keberuntungan yang besar, dan ini masih ada satu pautnya dengan istiqomah. Sabar itu juga ada istiqomah. Sabar itu juga ada istiqomah. Jadi sabar itu nggak kemudian ada batasnya sama. Yang perlu antara. Ya. Kalau Rasulullah sabarnya nggak ada batasnya, nggak ada batasnya. Ada satu cerita kalau perang Uhud ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditemani oleh Abu Bakar. Apa yang terjadi? Rasulullah itu mudah giginya sebelah kanan adalah salib, nah kanan patah. Sampai ada sahabat yang ikut perang itu dengan giginya Rasul patah itu dia pipi sampai patah giginya. Saya biar sama dengan Rasulullah. Begitu Rasul pulang ternyata keliru ya, kata bukan yang kiri, Rasul yang kanan yang patah, dia pukul lagi kan. Rasul bukan yang kiri, yang kanan yang patah, dia pukul. Saking cintanya kepada Rasul. Nah, balik sini Rasulullah SAW itu apa? Kan berdarah-darah. Begitu tetes dia usap ke bajunya. Saking semangat. Netes darah lagi dia usap lagi sama. Kamu bakal ini tanya, iya Rasulullah kenapa? Kamu sibuk dengan darahnya, netes. Kamu bakal di belakang saya ini ada malaikat.
dia sudah bersumpah kalau ada satu tetes darah jatuh di tanah Uhud akan aku hancurkan semua, akan binasakan semua. Rasul itu darah nggak ada yang netes, darah diusap lagi. Ya ampun, pokoknya nggak pas. Diusap lagi. Dia aja sampai khawatir, takut ada darah. Khawatir ada darah yang menetes di tanah tersebut, sehingga saking cintanya kepada musuhnya. Tapi ternyata, jalannya tolak gitu ya. Saya udah saya nggak selesai. Kita akhiri ya di sini ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain waktu. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya ucap dari saya. Kita kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.